Oke, jadi ceritanya hari ini gue mau membahas tentang virus corona. Ini masuk ke podcast atau ke riset, gue gak tahu. Harusnya sih podcast. Kalau riset kan biasanya tentang percintaan. Anjay, percintaan udah kayak gue dokter aja anjir. Ya pokoknya ini kayak harusnya sih masuk podcast ya. Nggak podcast sih, paling penjelasan doang. Gak tau lah, pokoknya itulah. Ya, tapi sebelum kalian mulai video ini, kalian harus klik subscribe dan lonceng sebelah subscribe untuk mendapatkan notifikasi jika gue upload video di channel gue. Terima kasih. Aduh, pusing nih. Udah 2 video kena copyright gara-gara lagunya yang tadinya nggak copyright jadi kena copyright. Sebenarnya lagunya tadi nggak ada copyright dari Epidemic Sound gitu-gitu ya. Terus tiba-tiba kena copyright gara-gara nggak tahu kenapa. Udah diklaim hak cipta kali sama si Epidemic Sound. Ya, mari kita langsung mulai aja. Apa itu virus corona? Virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Virus ini adalah saudara dari SARS dan MERS atau virus yang sebelumnya pernah tersebar di dunia juga. Ini adalah sepupu dari mereka berdua. Dan virus ini berasal dari kota Wuhan yang berada di China, Tiongkok. Virus ini berasal dari pasar-pasar yang menjual tentang hewan-hewan seperti kelelawar, kalajengking, ya gitu-gitulah, hewan-hewan yang aneh. Dan virus ini menyebar ke seluruh dunia. Yang pertama di Wuhan. Wuhan itu pertama kenanya cuma 1 orang. Yang gue dengar katanya virus ini itu berasal dari seseorang yang memakan sup kelelawar dan lalu dia batuk mungkin atau bersin menyebar ke salah 1 orang dan akhirnya virus ini tersebar di seluruh kota Wuhan. Sekarang kota Wuhan jadi kota mati sangat dan virus ini sudah masuk ke Indonesia. Kalian harus hati-hati dengan virus ini. Kapan virus ini menyebar? Virus ini menyebar pada akhir tahun 2019. Virus ini tersebar karena seseorang yang tadi gue bilang, yang gue dengar dia memakan sup kelelawar lalu terkena papar oleh virus tersebut dan akhirnya menyebar ke orang-orang. Kenapa virus ini bisa tersebar ke dunia? Karena orang-orang di dunia itu pastinya ada yang berimigrasi, ya, atau deh. Pokoknya kan ada yang keluar negeri itu, terus misalnya orang Amerika keluar negeri ke negara China dan dia terpapar oleh virus corona tersebut dan akhirnya setelah dia dipulangkan ke Amerika, virus corona tersebut menyebar di Amerika. Ya, sudah ada beberapa atlet yang terkena virus corona. Yang gue tahu sih pemain NBA ada 3 orang. Yang gue tahu cuma Rudy Gobert, Donovan Mitchell, dan Kevin Durant. Ya, mereka terkena virus corona positif dan sekarang akhirnya lagi di karantina. Semoga kalian bertiga cepat sembuh dan semoga dunia akan cepat sembuh. Kita langsung next saja. Virus ini sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret ini. Awalnya virus ini terjangkit oleh orang Jepang yang datang ke Indonesia. Nah, 2 orang Indonesia ini mungkin berjabat tangan atau bertemu dengan mereka dan akhirnya virus corona tersebut menginfeksi 2 orang tersebut. Dan tim kesehatan dari Indonesia sudah mengecek bagaimana jalannya virus tersebut. Misalnya 2 orang ini ketemu siapa saja akhir-akhir ini dan menyebar deh kira. Dan sekarang sudah tercatat sampai 170 orang lebih yang terinfeksi virus ini yang positif dan negatifnya ada 1000 orang lebih dan sudah ada 8 atau 9 orang yang sembuh dan 5 orang meninggal. Kemungkinan sih yang meninggal ini tua-tua atau maksudnya yang sudah berlanjut umurnya dan akhirnya memiliki komplikasi penyakit. Bagaimana virus ini menginfeksi seseorang? Virus ini menginfeksi melalui udara dari seseorang yang sudah batuk dan bersin. Dan udara ini bisa menempel di sesuatu benda. Misalnya kalian memegang gagang tangga ya besi gitu, terus orangnya itu ada yang batuk dan akhirnya virus itu menempel di gagang tangga tersebut. Secara tidak sadar kalian memegang gagang tangga itu dan kalian mengelap muka kalian karena virus ini bisa masuk melewati mulut, hidung, dan mata. Dan gue akan memberitahu beberapa gejala-gejala yang ditimbulkan setelah kalian terpapar virus corona tersebut. Di hari pertama kalian akan merasakan sakit tenggorokan. Nggak terlalu sakit, tapi ya sudah cukup terasa sakitnya. Sakitnya pun seperti masuk angin dan biasanya sakit ini bergejala 1 sampai hari ketiga. Kita langsung masuk ke hari keempat. Hari keempat ini kalian akan merasakan kepala yang pusing, sakit tenggorokannya lebih sakit, terus suara kalian akan menjadi sedikit lebih serak dan kalian akan merasakan diare. Saran gua, setelah kalian sudah merasakan gejala-gejala tersebut di hari keempat, kalian harus langsung coba check up ke rumah sakit untuk dicek apakah kalian terpapar. Ya, kita langsung masuk ke hari kelima. Hari kelima, badan kalian akan terasa lelah, suhu tubuh naik sampai 36,5 sampai 36,7 derajat Celcius dan kalian akan merasakan nyeri-nyeri di pada dan kalian akan merasakan nyeri-nyeri pada bagian sendi kalian. Misalnya ini, jadi misalkan di sini berat tuh. Nah, itu kan nyeri pas gitu. Hari ke-6 batuk sudah mulai berasa dan suhu tubuh naik hingga 37 derajat Celcius. Hari ke-7, ini sudah seminggu terkena virus corona, kalian akan merasakan diare lebih parah, bernafas sesak dan yang paling parahnya demam. Dan itu sudah menjadi gejala corona yang paling positif dan kalian harus langsung pergi ke rumah sakit
untuk diisolasi. Nggak tahu sih, harusnya sih diisolasi langsung biasa. Kalau udah terkena positif corona gitu langsung diisolasi, karena ya biar virusnya nggak nyebar ke orang lain. Hari ke-8, seminggu 1 hari, kalian akan merasakan demam, batuk, pernapasan semakin susah, kepala sakit, dada, punggung, semua akan sakit, dan suhu tubuh kalian akan naik hingga 38 derajat Celcius. Jadi ya secepatnya check up deh. Setelah kalian terkena gejala di hari ke-4, itu kalian harus langsung check up. Bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya itu cukup mudah. Kalian ya harus rajin-rajin cuci tangan. Misalnya kalian ingin menggunakan sumpit, sendok, pokoknya barang-barang yang berasal dari luar, karena itu kan terpapar oleh udara-udara yang ada di luar dan akhirnya papar virus corona. Ya kalian harus sering-sering mencuci tersebut sebelum menggunakannya. Dan yang terakhir, kalian jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang terpapar virus corona. Cara penyembuhannya gue kurang tahu sih sebenarnya. Cara penyembuhannya mungkin akan diisolasi 14 hari di dalam suatu ruangan untuk mencegah virus itu menyebar. Dan setelah sembuh, orang itu juga seharusnya ya nggak boleh pergi kemana-mana dulu, harus isolasi lagi di rumah. Karena yang gua dapet dari internet atau penelitian gitu, 14% orang Tiongkok itu masih positif virus corona walaupun sudah dinyatakan sembuh, karena virus tersebut masih nyangkut kayak 37 hari dulu nyangkut di pernapasan gitu, baru kalian bisa sembuh dari virus tersebut. Gue kurang tahu, itu sih yang dikatakan oleh internet. Konspirasi virus corona ini konspirasi terbesar sih. Virus corona ini menjadi senjata biologis China untuk mengalahkan negara lain dalam perang. Virus ini katanya, konspirasi ya ini, katanya bocor. Virus ini tersebar katanya karena adanya kesalahan di laboratorium Wuhan, dan akhirnya virus ini tersebar ke seluruh dunia. Ya seperti itulah senjata biologis kimia. Yang kedua, ini gua nggak tahu nih. Ini yang paling sekte itu udah paling mantep dah, masuk dah ke jajaran konspirasi, karena Illuminati itu selalu membuat konspirasi yang wow. Ya, sekte ini katanya sudah merencanakan virus ini tersebar pada tahun 2020. Karena setiap 100 tahun sekali sudah ada datangnya virus. Dah, ya kalian harus jaga kesehatan kalian. Mungkin video gua sampai di sini saja untuk menemani karantina kalian selama 14 hari, karena di Jakarta kan di karantina selama 14 hari dari Gubernur Anies, ya Pak Anies, meliburkan seluruh sekolah dan akhirnya ada sekolah online. Ya, mungkin sampai di sini aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Riki Gunawan, saya out.